Di suatu malam, hari hujan lebat nih, petir-petir lagi. Di tengah malam ini, ada satu cewek yang lagi ketakutan dan lari. Dia membawa boneka yang serem banget. Cewek ini membawa boneka tersebut ke suatu tempat. Kira-kira kemana ya? Nah, cewek ini berhenti nih, dan dia belok kiri. Ternyata, cewek tersebut mau menguburkan boneka serem ini, guys. Cewek ini pun menggali tanah sedalam mungkin. Lalu ia memastikan kalau boneka itu masih di sana. Setelah memastikan boneka tersebut masih di sana, dia pun lanjut lagi menggali tanah. Nah, singkat cerita, kuburannya udah selesai nih, udah digali sedalam mungkin. Tapi, tiba-tiba boneka tadi itu menghilang. Tadinya kan di atas tanah. Cewek itu langsung melihat sekelilingnya, tapi nggak ada. Tapi, ketika si cewek ini melihat ke depan, ternyata di belakangnya ada boneka seram tadi. Tiba-tiba boneka itu hidup dan menyerang cewek tersebut. Dan gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 2. Part 2. Keesokan harinya, ketika pagi hari, ada anak cewek nih yang bernama Keisha. Dia lagi main sepeda. Keisha lagi asik banget main sepeda sendirian. Tapi, lagi asik-asik main sepeda, tiba-tiba Keisha melihat ada boneka kemarin yang serem itu. Karena Keisha ini sangat menyukai boneka, dia langsung turun dari sepedanya, lalu mengambil boneka itu. Keisha ngelirik kanan kiri, dia memastikan kalau boneka ini tidak ada yang punya. Dan ternyata benar, gak ada yang punya boneka ini. Keisha yang menyukai boneka sangat seneng dong. Tanpa mikir panjang, Keisha naruh boneka itu ke sepedanya. Lalu dia langsung pulang. Ternyata cewek yang kemarin malam itu terkubur hidup-hidup yang nguburin boneka tadi, guys. Singkat cerita, Keisha udah pulang nih. Dia udah di rumah. Setibanya di rumah, Keisha cuci boneka itu sampai bersih. Setelah boneka itu udah bersih, kebetulan banget ibu Keisha lagi nyiapin sarapan nih. Gimana kelanjutannya? Kita lanjut di part 3. Part 3. Setibanya di rumah, Keisha langsung cuci bonekanya. Bonekanya udah bersih nih. Dan pas banget, ibunya Keisha baru aja nyiapin sarapan. Ibunya Keisha pun memanggil Keisha untuk sarapan. Keisha ke meja makan lalu naruh bonekanya. Terus dia sarapan deh. Sedangkan ibu Keisha, dia lanjut masak. Tapi ketika si ibu menghadap ke belakang, ibunya Keisha melihat boneka Keisha yang gerak sendiri dan hidup. Ibu Keisha gak percaya nih, dikucek lagi tuh matanya. Tapi tiba-tiba boneka itu diam lagi. Nah, Keisha udah selesai sarapan nih. Keisha pun ngambil bonekanya lalu langsung pergi dari rumahnya. Ibu Keisha masih kaget banget dan shock. Setibanya di luar rumah, Keisha ketemu dengan sahabat lamanya, yaitu Rocky. Keisha dan Rocky saling menyapa. Lalu Rocky ini mengajak Keisha untuk main bola. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 4. Part 4, Keisha pun pergi ke depan rumahnya dan ternyata sahabatnya sudah menunggu di luar. Sahabat Keisha ini bernama Rocky. Mereka saling sapa. Kebetulan Rocky bawa bola nih. Rocky ngajak Keisha untuk main bola bareng. Keisha mau. Dia langsung berlari untuk bermain bola, sedangkan bonekanya dilempar gitu aja. Bolanya langsung ditendang nih sama Keisha lalu dioper kepada Rocky. Begitupun dengan sebaliknya, Rocky mengoper lagi bola itu kepada Keisha. Sedangkan boneka tadi tiba-tiba matanya gerak, guys, serem banget. Boneka itu memperhatikan mereka berdua tapi lebih fokus kepada Rocky. Lagi asik main, Keisha pun gak sengaja nendang bola itu ke arah semak-semak. Keisha yang nendang, Keisha pula yang kesel. Aduh, tapi Keisha tetap bertanggung jawab. Dia langsung ke semak-semak itu untuk mencari bolanya. Sedangkan Rocky menunggu, tapi tiba-tiba boneka tadi kepalanya puter-puter, serem banget. Udah gitu, gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 5. Part 5, Keisha gak sengaja nendang bola itu sampai ke semak-semak, guys. Keisha yang nendang, Keisha pula yang kesel. Tapi mau gak mau, Keisha mengambil bola itu. Sedangkan Rocky, dia nunggu Keisha. Tapi tiba-tiba, boneka yang seram tadi kepalanya muter-muter. Dan boneka itu tiba-tiba mendekati Rocky, guys. Ketika boneka itu udah sampai di belakang Rocky, kebetulan Rocky menoleh ke belakang. Dan Rocky pun apa yang terjadi? Iya, boneka seram itu menghabisi Rocky. Sedangkan Keisha yang udah mengambil bola tadi, dia mau mengajak Rocky main lagi dong. Tapi Rocky-nya malah gak ada. Keisha udah ngeliat sekelilingnya, tapi tetap aja Rocky-nya gak ada. Keisha jadi kesel banget dan emosi. Dia pun melempar bola tadi, lalu mengambil bonekanya. Keisha yang sudah mengambil bonekanya, dia pun masuk ke rumah. Tapi di dalam tempat sampah ini, apa yang terjadi? Gak nyangka banget kita lanjut di part 6.
Part 6. Keisha jadi kesel banget, dia melempar bola tadi. Lalu Keisha mau masuk ke rumah nih, tapi dia ngambil bonekanya dulu. Setelah bonekanya diambil, Keisha pun masuk ke rumah. Tapi ketika Keisha lewat di tempat sampah ini, ternyata ada Rocky di dalamnya. Rocky udah meninggoy karena diserang oleh boneka hantu. Singkat cerita, ketika malam hari, seperti biasa, Keisha main HP dulu nih sebelum tidur. Tapi tiba-tiba ibu Keisha pun datang. Ibu Keisha mau mematikan lampu kamarnya Keisha agar Keisha tidur. Keisha pun mendengarkan kata ibunya. Dia naruh HP-nya lalu langsung tidur. Tapi baru aja mau tidur, tiba-tiba Keisha mendengarkan suara yang serem banget. Keisha melihat ke depan, tiba-tiba ada bonekanya tadi, guys. Keisha kaget dong karena boneka itu bukan di sana tadi letaknya. Mana tiba-tiba boneka itu hilang lagi. Aduh, serem banget. Keisha langsung ngumpet di selimutnya. Dan gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 7. Part 7, baru juga mau tidur, tiba-tiba ada suara yang serem banget. Dan ternyata sumber suara itu dari boneka milik Keisha, guys. Keisha masih gak percaya nih, dia pun ngucek-ngucek matanya. Tapi ternyata tiba-tiba boneka itu hilang. Keisha jadi takut banget, mana lagi petir-petir. Keisha ngumpet di bawah selimutnya. Tapi ketika Keisha melihat ke atas lagi, tiba-tiba boneka itu pindah ke atas selimutnya Keisha. Keisha yang ketakutan banget langsung kabur dari kamarnya. Keisha lari sekencang mungkin untuk pergi ke kamar ibunya. Setibanya di kamar ibu, Keisha pun langsung membangunkan ibunya, lalu menceritakan semuanya kepada si ibu. Ibu Keisha langsung percaya karena ibu Keisha udah pernah lihat boneka itu gerak. Ibu Keisha yang mendengar itu langsung emosi dan marah banget. Dia pun pergi ke kamarnya Keisha. Ibu Keisha langsung mengambil boneka itu, dan apa yang dilakukan oleh ibu Keisha gak nyangka banget. Kita lanjut di part 8. Part 8, tiba-tiba boneka itu berada di atas selimutnya Keisha. Keisha kaget dan shock banget dong. Keisha langsung lari dari sana, lalu ke kamar ibunya. Ibu Keisha langsung kebangun gara-gara Keisha buka pintunya kenceng banget. Keisha menjelaskan semuanya kepada ibunya. Ibu Keisha langsung percaya karena si ibu pernah melihat boneka itu gerak. Ibu Keisha langsung emosi nih. Ibu Keisha pun pergi ke kamarnya Keisha untuk mengambil boneka itu. Lalu si ibu membuang boneka itu lewat jendela. Karena kesel banget, ibu Keisha melempar jauh-jauh boneka itu. Boneka itu terlempar sampai ke rumput sini. Dan boneka itu matanya tiba-tiba gerak. Setelah itu ibu Keisha menyalakan lampu kamar Keisha. Sedangkan Keisha masih ketakutan. Dia masih ngintip-ngintip aja nih. Tapi di sini ibu Keisha berusaha untuk menenangkan Keisha. Ibunya memanggil Keisha untuk suruh tidur ditemani oleh ibu. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 9. Part 9, ibu Keisha memanggil Keisha untuk masuk. Kata ibunya jangan takut karena ada ibu di sini. Akhirnya Keisha pun masuk lalu siap-siap untuk tidur. Setelah Keisha memakai selimut, ibu Keisha pun mencium Keisha. Lalu ibu Keisha pergi dari kamar Keisha. Sebelum menutup pintu, ibu Keisha mematikan lampu dulu nih. Abis itu baru si ibu pergi deh. Sedangkan Keisha dia udah tenang, dia pun tidur. Keisha udah tidur nih. Nah, singkat cerita, ketika pagi harinya alarm Keisha berbunyi. Keisha bangun lalu mematikan alarmnya. Keisha-nya duduk lalu mengucek-ngucek matanya. Setelah itu Keisha pergi dari kamarnya. Iya, Keisha mau ke kamar ibunya, guys. Awalnya masih aman-aman sih, masih jalan kayak biasa. Tapi tiba-tiba Keisha melihat. Gak nyangka banget kita lanjut di part 10. Part 10, Keisha pun tidur. Nah, singkat cerita, ketika pagi harinya alarm Keisha bunyi. Keisha pun kebangun lalu mematikan alarmnya. Karena baru bangun tidur banget, Keisha pun duduk dulu. Lalu Keisha pergi ke kamar ibunya. Tapi ketika Keisha jalan, suasana rumahnya agak beda gitu, guys. Dan bener aja, ada satu kejanggalan nih. Pintu kamar ibunya Keisha kebuka sendiri. Ternyata ibu Keisha, ibu Keisha udah meninggal, guys. Ketika Keisha melihat ibunya ke kamar, Keisha pun shock banget dan bilang, "Mama." Pastinya Keisha sedih banget. Dia nangis sampai gak tahu mau ngapain karena dia hanya tinggal sama ibunya. Tiba-tiba ada suara orang jalan nih, dan itu ternyata boneka serem kemarin. Keisha yang udah feeling, dia pun langsung ngumpet di lemari ibunya. Lihat nih guys, kaki boneka itu aja serem banget. Kira-kira kelanjutannya gimana ya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 11. Part 11, Keisha mendengar suara kaki orang. Keisha pun langsung ngumpet di lemari ibunya. Dan benar aja, itu suara kaki boneka hantu.
hantu guys. Suara orang jalan itu semakin deket. Keisha jadi makin takut. Lihat aja bonekanya nih guys, serem banget, kepalanya bisa muter-muter gitu. Mana boneka itu bawa senjata lagi. Boneka hantu ini mendekati kamar ibunya Keisha dan Keisha ngintip dari lemari. Tadinya sih si boneka mendekati jenazahnya ibunya Keisha, tapi tiba-tiba boneka itu ngeliat ke arah lemari Keisha. Karena si boneka ngerasa ada orang di dalam ini, akhirnya boneka itu mendekati lemari Keisha lalu membukanya. Nah, anehnya gak ada orang di dalamnya guys. Dan ternyata Keisha ada di lemari sebelahnya lagi. Keisha udah ketakutan banget nih, udah sesak nafas. Tapi apa yang dilakukan oleh Keisha? Gak nyangka banget. Kita lanjut di part 12. Part 12, tiba-tiba boneka itu membuka lemarinya. Tapi untungnya Keisha-nya nggak ada. Iya, Keisha-nya ada di lemari sebelahnya lagi guys. Keisha udah ketakutan banget sampai dia sesak nafas. Tapi tiba-tiba Keisha melihat ada senjata di dalam lemari itu. Dengan tiba-tibanya Keisha jadi berani dan mengambil senjata tersebut. Keisha langsung keluar dari lemari itu. Dan ternyata boneka tadi itu udah ada di hadapan Keisha. Tanpa mikir panjang, Keisha maju dan melawan boneka itu guys. Persaingan sangat sengit nih. Tapi boneka itu tiba-tiba memutar kepalanya. Aduh serem. Mana si boneka nyuruh Keisha maju lagi. Keisha takut dong karena bonekanya sangat berani dan sangat melawan. Tapi Keisha gak nyerah gitu aja. Mereka pun bersaing lagi. Namun sayangnya Keisha terjatuh guys. Gimana kelanjutannya? Gak nyangka banget kita lanjut di part 13. Lebih serem lagi. Part 13, Keisha hampir meninggal gara-gara boneka hantu ini. Tapi untungnya Keisha bisa menahan serangan hantu itu. Tapi si hantu gak tinggal diam. Dia menyerang Keisha lagi. Tapi ketika dia mau menyerang, Keisha bilang I love you. Dan apa yang terjadi? Iya, boneka ini tiba-tiba shock dan melepaskan senjatanya. Si boneka pun kejang-kejang lalu terjatuh. Dan anehnya ada serbuk-serbuk putih gitu yang keluar dari mulut boneka tersebut. Dan serbuk itu membentuk orang. Dan ternyata selama ini boneka itu gak tenang. Iya, jadi semasanya hidup boneka itu penuh tekanan batin. Dia nggak pernah dicintai oleh orang guys, yang pada akhirnya dia nggak tenang. Cewek yang berambut kuning ini bilang makasih kepada Keisha, lalu dia langsung pergi dari rumah Keisha. Iya, cewek itu udah tenang guys, dan Keisha pun ikut seneng. Tamat.